Dalam setiap langkah kita dihadapkan pada pertarungan batin yang tak pernah selesai. Ada nafsu yang terus menarik ke arah dunia, dan ada iman yang terus mengajak untuk istiqamah dalam ketaatan. Maka, mari kita duduk sejenak, merenung dan menyelami bisikan hati. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk tekan like sebagai bentuk dukunganmu, dan subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perenungan menuju Allah. Karena satu klik kecil darimu bisa jadi jalan kebaikan yang terus mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, perjalanan hidup ini sejatinya bukan sekadar tentang langkah kaki di dunia, melainkan arah hati menuju Allah. Pernahkah kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, lalu bertanya dalam hati, kemana sebenarnya langkah ini menuju? Hidup bukan sekadar tentang mengejar apa yang tampak, tapi tentang menjaga arah hati agar tetap pulang kepada Allah. Mari kita duduk sejenak, tenangkan jiwa, dan merenung bersama. Setiap kata dalam narasi ini, semoga menjadi pengingat, bukan hanya untukmu, tapi juga untukku yang sering kali lalai. Pernahkah hati terasa lelah, meski dunia menawarkan banyak kesenangan? Pernahkah jiwa bergetar, saat dosa terasa manis, tetapi nurani menolak dengan getir? Pernahkah kita menyesali pilihan karena mengikuti nafsu yang sesaat? Atau sebaliknya, pernahkah dada terasa lapang ketika kita memilih Allah meski sulit? Inilah pertarungan batin, nafsu yang membujuk, iman yang membimbing. Dunia seakan memanggil dengan kilauannya, namun akhirat mengingatkan dengan keabadiannya. Nafsu sering berkata, ikuti aku, engkau akan bahagia. Tetapi iman membisikkan, teguhlah, engkau akan selamat. Inilah panggung kehidupan, tempat kita diuji, cinta dunia atau cinta Allah. Dan setiap hati sedang dalam perjalanan panjang, menuju pertemuan dengannya. Maka, bagaimana kita menghadapi godaan dunia, dan tetap teguh dalam ketaatan? Hidup ini adalah perjalanan pulang. Kita semua sedang menuju Allah, meski jalannya berbeda-beda. Ada yang meniti jalan penuh doa, ada yang tergelincir oleh gemerlap dunia. Namun, setiap langkah akan diuji. Apakah kita memilih nafsu atau ridhanya? Nafsu adalah api yang membakar, sementara iman adalah cahaya yang menuntun. Kadang, kita terperangkap dalam pelukan dunia yang fana, lupa bahwa akhiratlah tujuan utama. Tapi Allah selalu membuka pintu taubat, memberi kesempatan untuk kembali. Dunia hanyalah persinggahan, ibarat bayangan yang sebentar lagi hilang. Jika hati terlalu terpaut padanya, kita akan kehilangan arah menuju Allah. Sebaliknya, bila dunia diletakkan di tangan, bukan di hati, ia menjadi ladang pahala. Maka, pertarungan batin bukan untuk dimenangkan sekali saja, tapi terus-menerus sepanjang hidup. Ketika nafsu membisikkan ambisi, iman mengingatkan arti kesederhanaan. Ketika dunia menawarkan kesenangan, iman mengingatkan hakikat kebahagiaan sejati. Disinilah kita belajar istiqomah, meski sering jatuh dan bangkit lagi. Karena Allah tidak melihat siapa yang tak pernah salah, melainkan siapa yang mau kembali. Dan orang yang istiqomah bukanlah yang tidak pernah tergoda, tetapi yang selalu kembali kepada Allah setelah tergoda. Pertarungan ini justru tanda bahwa hati masih hidup. Jika hati tak lagi bergeming saat bermaksiat, itulah tanda hati telah mati. Maka bersyukurlah ketika hati masih bergetar saat mendengar ayat Allah. Bersyukurlah ketika hati masih gelisah saat jauh dari salat. Karena itu pertanda Allah masih menjaga kita, agar tetap kembali pada jalannya. Sahabat, hidup ini ibarat perjalanan panjang di sebuah jalan yang terkadang terang, terkadang gelap. Ada saat kita bersemangat berjalan, ada pula ketika kaki terasa berat melangkah. Itulah perjalanan menuju Allah, penuh ujian, penuh pertarungan batin. Nafsu seringkali membisikkan rayuan yang manis, seolah dunia mampu memberi kebahagiaan sejati. Tapi iman datang membawa cahaya, mengingatkan kita pada janji Allah yang abadi. Bukankah Allah telah berfirman bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau? Quran Surat Al-Hadid 20. Ayat ini adalah tamparan lembut bagi hati yang sering terbuai pada gemerlap fana.
Dunia memang indah, tapi ia hanyalah persinggahan, seperti bayangan yang cepat hilang. Maka siapa yang menaruh dunia di hati, ia akan letih mengejarnya tanpa pernah puas. Namun, siapa yang menaruh dunia di tangan, ia bisa menjadikannya jalan menuju Allah. Lihatlah bagaimana Rasulullah hidup, sederhana, meski kekuasaan dunia terbuka untuk beliau. Beliau memilih akhirat, padahal dunia rela tunduk di bawah kaki beliau. Dari sini kita belajar bahwa melawan nafsu bukan berarti menolak dunia, tapi menempatkannya pada tempat yang benar. Dunia bukan tujuan, melainkan kendaraan. Akhiratlah destinasi, dan hanya dengan hati yang istiqomah, kita bisa sampai pada tujuan itu. Pertarungan batin itu nyata, sahabatku. Setiap kita pasti merasakannya. Ada saat hati ingin dekat dengan Allah, namun nafsu mengajak berlari menjauh. Kadang kita menyesal setelah tergoda, tapi syukurlah Allah selalu membuka pintu taubat. Bukankah Rasulullah bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat." Hadis riwayat Tirmizi. Maka, janganlah menyerah hanya karena kita jatuh berkali-kali. Istiqamah bukan berarti tak pernah tergoda, melainkan selalu kembali kepada Allah setelah tergoda. Bayangkan seorang musafir yang tersesat di jalan, lalu menemukan peta untuk kembali ke arah yang benar. Demikianlah hati kita, tersesat karena nafsu, namun iman adalah petanya. Jika kita terus berjalan dengan peta itu, insya Allah kita akan sampai. Jangan putus asa dari rahmat Allah, karena Allah sendiri melarang kita berputus asa. Quran Surat Az-Zumar 53. Ayat ini seakan menenangkan hati, bahwa meski dosa menumpuk, ampunan Allah jauh lebih luas. Maka jangan ragu untuk kembali, meski hati penuh luka oleh kesalahan. Allah Maha Penerima Taubat, bahkan Dia gembira menerima taubat hambanya. Bukankah itu tanda kasih sayang Allah begitu besar? Jika demikian, mengapa kita masih malu untuk kembali? Sahabat, ketika kita bicara tentang godaan dunia, kita sedang bicara tentang sesuatu yang halus tapi kuat. Ia bisa hadir dalam bentuk harta, jabatan, popularitas, bahkan pujian dari manusia. Semua itu tidak salah, asal tidak menjerat hati. Tapi seringkali, nafsu membuat kita silau hingga lupa pada Allah. Nabi pernah bersabda, "Bukanlah kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, melainkan aku takut dunia dibentangkan untuk kalian, lalu kalian berlomba-lomba padanya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian, hingga ia membinasakan kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah, ternyata yang membahayakan bukanlah kekurangan, tapi berlebihannya dunia di hati. Harta yang sedikit tapi penuh keberkahan, jauh lebih menenangkan daripada harta melimpah yang membutakan. Maka, bagaimana cara kita menjaga hati? Dengan mengingat bahwa dunia hanyalah titipan. Kita hanyalah tamu, dan sebentar lagi kita akan pergi meninggalkannya. Tak ada satupun yang bisa kita bawa, kecuali amal yang ikhlas karena Allah. Seperti kata pepatah ulama, jadikan dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Jika dunia hanya di tangan, ia bisa menjadi bekal untuk akhirat. Namun jika dunia masuk ke hati, ia akan menjadi racun yang melumpuhkan iman. Maka jagalah hati, karena dari sanalah semua arah kehidupan berawal. Ada satu rahasia yang sering kita lupakan. Hati yang kuat tidak lahir dari kelimpahan dunia, tapi dari kedekatan dengan Allah. Ketika hati dekat dengan Allah, dunia tak lagi mampu menguasai. Zikir menjadi penawar, doa menjadi penguat, dan salat menjadi pelipur lara. Bukankah Allah berfirman, "Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'd 28. Inilah kunci istiqamah, menjaga hati tetap basah dengan mengingat Allah. Cobalah sejenak berzikir, lalu rasakan getaran lembut yang menenangkan. Bandingkan dengan saat hati lalai, terasa gelisah meski dunia ada di genggaman. Itulah bukti nyata bahwa ketenangan sejati bukan dari dunia, melainkan dari Allah. Maka, jangan biarkan hati kering tanpa zikir, karena hati yang kering mudah retak oleh godaan. Rasulullah mengajarkan doa,
Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Bahkan beliau yang maksum saja meminta hati dijaga, apalagi kita. Betapa lemahnya hati tanpa penjagaan Allah. Maka jangan sombong dengan iman yang kita rasa kuat, karena iman bisa saja rapuh tanpa doa. Hanya Allah yang bisa menjaga hati, dan hanya hati yang terjaga yang mampu istiqomah. Sahabat, pertarungan batin ini tidak akan pernah berhenti selama kita masih hidup. Tapi janganlah lelah, karena setiap perjuangan akan bernilai di sisi Allah. Allah tidak meminta kita untuk selalu sempurna, tapi Allah meminta kita untuk selalu kembali. Inilah arti istiqomah, berjalan terus, meski kadang terjatuh. Bukankah jalan menuju Allah bukan jalan yang lurus tanpa rintangan, melainkan jalan yang penuh ujian? Orang yang istiqomah bukanlah yang tidak pernah salah, tetapi yang selalu bangkit dari kesalahan. Mereka jatuh, tapi tidak tinggal diam. Mereka bangkit, lalu kembali melangkah. Itulah keindahan iman. Ia mengajarkan untuk tidak menyerah. Allah menyukai hamba yang terus berusaha meski sering tergelincir. Bahkan dalam hadis disebutkan, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang konsisten, meski kecil. Maka jangan anggap remeh amalan kecil, karena istiqomah pada yang kecil lebih dicintai Allah daripada besar tapi sesaat. Satu doa setiap pagi, satu ayat Al-Quran setiap malam, bisa menjadi cahaya yang menjaga hati. Sedikit demi sedikit, iman bertambah. Sedikit demi sedikit, hati menjadi kuat. Dan pada akhirnya, istiqomah itu bukan tentang kuatnya kita, tapi tentang pertolongan Allah yang selalu bersama. Maka mintalah pertolongan itu setiap saat, karena tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Mari kita tengok teladan para sahabat Rasulullah. Mereka pun manusia biasa, yang juga diuji dengan dunia dan nafsu. Namun mereka memilih iman, meski harus mengorbankan kesenangan dunia. Lihatlah Bilal bin Rabah, yang lebih memilih derita siksaan daripada meninggalkan kalimat tauhid. Atau Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang menginfakkan hartanya untuk Islam, padahal ia bisa hidup nyaman dengan kekayaannya. Mereka menunjukkan bahwa cinta Allah lebih indah daripada cinta dunia. Kita pun bisa meneladani mereka, meski dalam skala kecil. Misalnya, menahan diri dari yang haram meski peluang besar di depan mata, atau memilih ikhlas memberi, meski diri sendiri butuh. Itulah bentuk pertarungan kecil yang nilainya besar di sisi Allah. Setiap kali kita menolak nafsu karena Allah, saat itu iman sedang tumbuh. Setiap kali kita mengutamakan ketaatan daripada kesenangan, saat itu hati sedang dimuliakan. Maka jangan pernah anggap remeh pilihan kecil yang berpihak pada Allah. Karena seringkali, dari pilihan kecil itulah Allah mengangkat derajat kita. Sahabat, bukankah surga terlalu indah untuk digadaikan dengan dunia yang sementara? Pada akhirnya, perjalanan menuju Allah adalah perjalanan hati. Ia bukan tentang sejauh apa kaki melangkah, tapi tentang sejauh apa hati tetap istiqomah. Dunia memang menggoda, tapi ia fana. Nafsu memang kuat, tapi ia bisa dikalahkan dengan iman. Allah tidak membiarkan kita berjuang sendiri, Dia selalu bersama orang yang sabar. Dan bukankah janji Allah pasti benar? Barang siapa bersungguh-sungguh di jalannya, Allah akan membimbingnya menuju jalan kebenaran. Quran Surat Al-Ankabut 69. Maka jangan pernah merasa sendiri dalam pertarungan batin ini. Ada Allah yang maha melihat setiap usaha kecil kita. Ada malaikat yang mencatat setiap langkah kita. Ada surga yang menanti setiap pengorbanan kita. Maka tetaplah teguh, meski jalan terasa berat. Tetaplah istiqomah, meski sering jatuh dan bangkit lagi. Karena sesungguhnya, setiap tetes air mata perjuangan akan diganti dengan cahaya yang abadi. Dan pada akhirnya, kita semua hanya ingin pulang dengan tenang, membawa hati yang selamat, dan berjumpa dengan Allah dalam keadaan ridha. Sahabat yang dirahmati Allah, perjalanan panjang ini mengajarkan kita bahwa hidup bukanlah tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling teguh menjaga hati hingga akhir. Dunia memang indah, tapi ia hanyalah persinggahan. Nafsu memang kuat, tapi iman jauh lebih berharga. Kita mungkin sering jatuh, sering tergoda, bahkan mungkin sering merasa lelah. Namun,
Allah tidak pernah menutup pintunya. Setiap kali kita kembali, setiap kali kita meneteskan air mata taubat, Allah menyambut kita dengan kasih sayangnya. Bukankah itu bukti cinta Allah kepada hambanya? Maka jangan menyerah, jangan berhenti melangkah. Meski jalannya penuh liku, meski terkadang hati terasa berat, teruslah berjalan menuju Allah. Karena setiap langkah yang kita pilih untuk mendekat kepadanya adalah cahaya yang akan menuntun kita di akhir perjalanan. Ingatlah sahabat, dunia ini hanya bayangan yang sebentar lagi hilang. Tetapi akhirat adalah rumah abadi yang sedang menunggu. Maka pilihlah apa yang kekal, jangan gadaikan dengan yang fana. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang istiqamah, yang menjaga hati dari godaan dunia, yang tetap setia pada Allah hingga ajal menjemput. Dan semoga kelak kita berkumpul kembali di surganya, dengan hati yang tenang, wajah yang berseri, dan jiwa yang penuh bahagia. Karena pada akhirnya, pulang kepada Allah adalah tujuan terindah dari setiap langkah kita. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita merenungi perjalanan batin ini, mari kita tundukkan kepala sejenak, membuka hati yang mungkin sering lalai, dan menghadapkan jiwa kepada Sang Pencipta. Mari kita berdoa bersama, memohon agar Allah menjaga hati kita dari godaan dunia, menguatkan iman kita di setiap langkah, dan menuntun kita agar tetap istiqomah sampai akhir hayat. Karena hanya dengan doa, kita bisa merasakan dekatnya kasih sayang Allah. Dan hanya dengan doa, kita bisa menemukan kekuatan untuk bangkit dari setiap jatuh. Maka, mari kita panjatkan doa dengan penuh kerendahan hati. Semoga Allah mengabulkan segala pinta kita yang tulus. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu. Ya Allah, jangan biarkan nafsu dunia menguasai jiwa kami, tapi jadikanlah iman sebagai cahaya yang selalu menuntun langkah kami. Ya Rabb, ketika kami tergoda oleh dunia, tariklah kami kembali dengan kasih sayang-Mu. Ketika kami jatuh dalam dosa, angkatlah kami dengan ampunan-Mu. Dan ketika hati kami rapuh, kuatkanlah dengan cinta-Mu yang tak pernah pudar. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang istiqamah, yang tetap setia padamu hingga akhir hayat. Lapangkan dada kami dengan sabar, lembutkan hati kami dengan syukur, dan indahkan jiwa kami dengan rasa rindu untuk selalu dekat denganmu. Ya Rabb, jika dunia ini Engkau takdirkan untuk kami, maka jadikan ia ladang pahala, bukan jebakan yang menjerat hati. Dan jika akhirat adalah tujuan abadi kami, maka tuntunlah kami untuk sampai dengan selamat dalam ridha-Mu yang sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, terima kasih telah menemani perjalanan renungan ini hingga akhir. Semoga setiap kata yang terucap menjadi pengingat yang menenangkan hati, menguatkan langkah, dan menambah cinta kita kepada Allah. Terima kasih atas setiap perhatian, setiap doa, dan setiap kebaikan yang kalian titipkan melalui kebersamaan ini. Semoga Allah membalas dengan pahala berlipat ganda dan mengumpulkan kita kembali di surganya. Mari kita terus saling mengingatkan dalam kebaikan, saling menuntun dalam doa, dan saling meneguhkan di jalan Allah yang penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.